Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan puasa tahun ini. Semoga bulan ini menjadi kebaikan yang bertambah-tambah bagi kita. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak ingin kita berkubang dosa, Dia tidak ingin kita tersesat terlalu jauh, maka Dia sediakan titik-titik untuk checkpoint. Maka Dia sediakan dalam hari per hari itu 5 waktu sholat, supaya dalam perhentian-perhentian sholat itu kita kembali menyadari hakikat kemanusiaan kita. Kalau itu dianggap sebagai rutinitas, lalu kemudian agak kehilangan makna, maka kita diberikan tempo yang lebih panjang lagi untuk merenung di tiap-tiap Jumat. Nah, kalau itu juga masih kurang, maka kita disediakan 1 bulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ramadan ini yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kebaikan dan penyadaran diri untuk kembalinya kita kepada hakikat kemanusiaan yang paling sejati dan esensial dalam diri kita. Puasa punya banyak fungsi bagi manusia. Kita bicarakan mungkin 5 saja fungsi di sini. Yang pertama, puasa itu punya fungsi konfirmasi. Dengan berpuasa kita sedang mengkonfirmasi keimanan dan keislaman kita. Karena memang puasa Ramadan ini adalah satu di antara 5 rukun Islam. Kalau tidak kita laksanakan, maka diragukan keabsahan keislaman kita. Oleh sebab itu, mengkonfirmasi keimanan adalah dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Nah, tapi itu kan baru fungsi awal, sekedar kita menyatakan diri, menegaskan diri, iya nih saya orang Islam. Tentu ada fungsi yang lebih lanjut yang harus kita dapatkan dari puasa Ramadan ini. Fungsi keduanya adalah fungsi purifikasi, fungsi pemurnian. Dalam kehidupan kita tentu banyak sekali racun-racun kehidupan, apakah itu racun pikiran dan juga racun nurani yang hinggap di dalam detik-detik hidup kita sepanjang 11 bulan. Kita melakukan dosa-dosa, kita melakukan maksiat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kecil maupun besar, dan itu seperti kata Rasulullah SAW mendatangkan satu nuqtatus sauda. Setiap kita melakukan dosa adalah satu noktah hitam yang dia akan berhimpit dan terus menerus, bahkan saling anyam-menganyam, audan di dalam hati kita itu dia saling berpilin, sehingga dia akan membuat hati menjadi buram. Nah, di sini kita punya waktu untuk mempurify itu semua. Jadi ini adalah purifikasi, ini adalah detoksifikasi spiritual, karena dia membuat kita menahan setidak-tidaknya 2 nafsu sekaligus. Nah, kalau kita berhasil mempurify hati kita, mempurifikasi, memurnikan kembali jiwa kita sehingga relatif bersih dari noda-noda dosa, maka akan datang pula fungsi ketiga, yakni fungsi iluminasi, fungsi penyinaran, fungsi tanwir. Kalau gelombang itu bisa diterima, gelombang hati kita bersih, maka dia akan lebih mudah menerima sinyal-sinyal ilahiyah. Kalau sinyal-sinyal ilahiyah itu diterima, itulah cahaya di atas cahaya. Maka hati kita menjadi bercahaya, hati kita bisa seperti mata hati kita itu bisa menerima cahaya yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sinyalnya itu nyambung dengan sinyal-sinyal ilahiyah, dan kemudian pintu makrifat kita terbuka. Terbukalah di hadapan manusia itu gerbang yang menyambungkan antara alam nasud dengan alam malakut. Jadi manusia ini, manusia yang berpuasa, dia itu sudah laksana malaikat begitu. Meskipun ya tidak sesuci malaikat tentunya, karena tetap masih ada hawa nafsu sebagai kudrah kita, kodrat kehidupan kita sebagai manusia. Cuma nafsu yang ditahan itu membuat jiwa bersinar, dan sinaran-sinaran jiwa itu membuat kita berpeluang untuk naik derajat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini lebih fisik aspeknya. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang berfungsi sebagai preservasi badan. Dia fungsi penjagaan. Badan kita ini kan sering kita paksa, terutama bagian dalamnya, lambung kita makan gitu. Kalau kita makan 3 kali sehari, taruhlah intervalnya 8 jam, pastinya nggak begitu, pasti lebih rapat lagi. Lalu kalau gastric emptying-nya itu makan waktu 4-8 jam, berarti lambung kita tidak berhenti kerja. Oleh karena itu ya mungkin lelah juga badan kita ini. Para dokter-dokter, para ahli kesehatan mungkin bisa menjelaskan ini dengan baik. Cuma
kita juga sudah diberi arahan oleh Rasulullah SAW, meskipun dalam sebuah hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Cuma matan hadis ini benar, ada sumu tasihu. Nah, soal sanadnya, soal riwayatnya itu mungkin ada masalah. Cuma hadis ini benar secara makna. Kamu berpuasa maka engkau sehat. Nah, jadi puasa memang mempreservasi, menjaga kesehatan badan kita. Dalam itu hadis riwayat At-Tabarani, tapi ada yang senada dengan itu juga. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan likulli syai'in zakah. Segala sesuatu itu punya zakat, punya metode penyuciannya. Wa zakatul jasadi shaum, dan zakatnya jasad itu adalah puasa. Maka puasa itu adalah penyuci jasad kita. Dengan berpuasa kita berarti memberikan hak pada fisik kita untuk beristirahat, untuk memperbarui sel-selnya, menjadikan kita lebih segar. Dan memang mukmin yang kuat itu, yang segar itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Di atas semua fungsi itu, kita punya fungsi yang terakhir, dan ini yang paling penting sebenarnya adalah fungsi transformatif. Jadi puasa itu mentransformasi kita, mengubah kita, menjadikan kita dari satu bentuk ke bentuk lain. Mungkin tidak bentuk badan tentunya, bisa jadi juga bentuk badan yang jadi lebih kurus. Tapi kita akan menjadi orang yang berbeda, orang yang dulunya punya sifat-sifat nifak di dalam dirinya menjadi orang yang siddiq, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya jadi takwa, la'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan engkau takwa. Dan di atas itu semua lagi kita akan mencapai satu derajat la'allakum tashkurun, mudah-mudahan engkau bersyukur. Dari orang-orang yang mungkin kufur nikmat, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua proses yang ada dalam ibadah Ramadan itu, tidak hanya puasanya tentunya, kita diharapkan bisa bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik. Dan oleh sebab itu, kita mesti perhatikan nasihat Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali katakan puasa manusia itu ada 3. Yang pertama sekali ada puasa yang formil, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumul batni wal faraj. Dia hanyalah sebatas puasa perut dan puasa kemaluan. Ya, orang itu menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri sampai maghrib, sudah puasanya sah, dia confirm sebagai orang Islam. Tapi sampai disitulah. Kita harus naik derajat tuh supaya puasa kita bisa berfungsi dengan fungsi yang lengkap seperti 5 fungsi minimum yang kita sebut di awal tadi. Kita naikkan lagi. Kalau bisa, saumnya adalah saumul jawarih sekurang-kurangnya, yakni puasa seluruh anggota tubuh, di mana mata puasa dari penglihatan yang haram, mulut puasa dari hal-hal yang buruk, perkataan-perkataan yang sia-sia, telinga puasa dari mendengarkan gosip dan ghibah dan menikmati itu, dan semualah kita puasakan semua anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, di atas itu lagi yang bisa membuat kita menjadi orang yang transform tadi, orang yang tertransformasi tadi, itu adalah saumul qalb. Dia puasa, yang dia puasakan bukan hanya anggota badannya, tapi dia puasakan hatinya, karena hati adalah raja dalam diri manusia, dan itu adalah esensi dan substansi kemanusiaan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu, dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik dari sepanjang umur yang sudah kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.